perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama, jadi sebuah cerita. Pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan, sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu FKKS Ibu Setempat Kota Tangerang Selatan. Alhamdulillah, hari ini bertempat di Hall SMK Negeri 4 Malang. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Saya mohon Bapak Ibu semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Yang pertama berkenan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Malang, Bapak Dr. Andes Yono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya pun Bapak Ibu, hari ini saya juga menghadirkan teman saya itu, Kepala Sekolah berprestasi tahun 2019 dari Pulau Bali. Itu Pak Madirasa. Beliau bersama saya kemarin tahun 2019 dan saya tetap harus belajar Bapak Ibu. Nah, SMK Pusat Keunggulan itu sebenarnya adalah melihat potensi dari kejuruan masing-masing. Kemudian pembelajarannya berbasis proyek supaya anak-anak memiliki pengalaman langsung praktek ya di kompetensi keahlian. Kalau masalah teori, masalah pengetahuan, artinya kognitif itu sudah didapat. Tapi ketika anak-anak mengalami praktek itu belum tentu anak-anak itu sudah melakukan. Sehingga Bapak Ibu di SMK BK itu sebenarnya di SMK TK itu sebenarnya lebih menekankan pada bidang kejuruan yang sudah dipelajari anak-anak, kemudian menjadi tumpuan bersama guru-guru normatif adaptif untuk ikut bersama-sama dengan proyeknya yang dilakukan oleh kompetensi keahlian, sehingga guru-guru yang lain itu tidak perlu menghabiskan kurikulum. Nah, itu yang selalu menjadi perhatian bagi semua kepala sekolah tentunya ya, dalam memberikan pembelajaran di kelas. Kemudian semua Bapak Ibu gurunya memiliki persepsi yang sama, bahwasanya sekolah sekarang itu adalah sekolah yang menjadi pusat kesenangan anak-anak berada di kelas. Sehingga kalau kemarin Bapak Ibu guru itu mengajar dengan pikiran-pikiran menghabiskan kurikulum ya, kemudian diajarkan ke siswa, itu sekarang sudah bukan zamannya lagi. Karena anak-anak sekarang kalau menjenengan ingin menyelesaikan kurikulumnya anak-anak di sini semua sudah dipelajari dan lebih cepat mereka daripada kita.
Betul Bapak Ibu. Sehingga fungsi kita adalah sebagai fasilitator itu yang paling penting. Nah, karena kurikulum ini benar-benar kurikulum implementasi, ya, kemudian anak-anak diajarkan untuk mengalami pekerjaannya secara langsung, maka nanti teorinya akan dicari anak-anak lagi. Sehingga kita jarang-jarang saja untuk memberikan materi-materi yang isinya adalah kognitif. Lebih banyak ke pembelajaran proyek, kemudian dari proyek mereka akan mengalami hambatan apa, kemudian ditarik suatu kesimpulan bahwa kamu harus belajar tentang itu akan lebih mengena pada siswa. Nah, di SMK 4 itu meskipun dalam proyek kali ini SMKPK-nya adalah mekatronik, walaupun SMKPK-nya itu mekatronik, kami melakukan pada semua kompetensi keahlian diberlakukan sama proyek ini. Kemudian bagaimana dengan anak-anak yang memiliki kemampuan bisnis atau keinginan bisnis di sekolah ini? Kami juga sedang membangun inkubator bisnis. Dengan cara apa? Anak-anak yang memiliki kemampuan bisnis atau sudah berbisnis, ketika di sekolah ini, di rumahnya dan lain sebagainya, jangan-jangan sudah bisnis online, maka kita inventarisir ada siswa yang sudah bisnis A, sudah bisnis B, semua kita data Bapak Ibu. Setelah kita data, anak-anak yang kita lihat kira-kira kompetensi bisnisnya memungkinkan, itu kita ajak supaya mereka melakukan presentasi bisnisnya. Jadi bisnis yang dilakukan mereka dipresentasikan, mungkin ini dilakukan di Jawa Barat. Itu juga kami lakukan di SMK 4. Sudah dilakukan ya di Jawa Barat sama ya. Jadi kami itu meminta guru produk kreatif kewirausahaan untuk mencari anak-anak yang sudah berbisnis. Mereka yang sudah berbisnis, kemudian kita catat bisnisnya apa, kemudian 1 bulan atau 2 minggu sekali anak-anak itu akan melaporkan omsetnya. Setelah melaporkan omsetnya, 1 bulan sekali kami ambil 3 anak yang terbaik menurut gurunya. Terbaik itu bukan berarti anak itu omsetnya tinggi, bukan. Terbaik itu adalah dalam hal kreativitas bisnisnya. Ketika kreativitasnya baik, anak-anak itu kita ajak untuk presentasi. Kadang-kadang anak-anak itu bisa berbisnis, tapi presentasi tidak bisa. Didampingi oleh gurunya, barangkali ada teman-temannya yang terinspirasi dengan bisnis itu. Ketika tertarik dengan bisnis itu, siapa tahu karena dia adalah teman sebaya, kemudian mendekati, kemudian belajar dan kepingin bisnis seperti dia. Nah, itu yang kita lakukan pada anak-anak yang memiliki jiwa kemandirian sebelum dia lulus atau saat mereka belajar, itu dalam hal untuk wirausaha. Nah, anak-anak yang memiliki bisnis semacam ini wajib diketahui oleh guru yang lain supaya tidak terlalu diganggu dengan mata pelajaran yang anak-anak itu tambah sumpah. Sumpah itu apa? Mumet. Tambah bingung. Saya yang berbisnis ini udah dapat uang, kok saya suruh belajar matematika sama dengan teman-teman saya yang tidak punya bisnis. Nah, itu kan tidak mungkin. Artinya bahwa guru-guru itu harus menjadi teman
bersanding. Jadi teman yang bisa diajak diskusi oleh anak-anak itu, anak-anak yang tidak perlu dibebani berat tentang mata pelajaran sesuai dengan temannya yang lain. Di sini belajarnya full. Terus anak yang wirausaha pasti sama ya mungkin. Nah itu nanti diberi penilaian tersendiri anak-anak yang semacam itu, karena kita harus memotivasi setelah anak itu lulus kan tetap dia itu membutuhkan formalitas berupa ijazah. Oke, Bapak Ibu, selamat berkunjung di SMK 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Pengawas KCD kepada Dr. Andes Bagi MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah SMK 4 Kota Malang beserta jajarannya yang sudah menyambut menerima kedatangan kami di tempat ini dalam rangka studi banding ya untuk melihat bagaimana pelaksanaan program karya yang ada di SMK Bapak, juga SMK Pusat Unggulan ya, yang tadi sudah disampaikan. Nah untuk wira swasta, nah ini yang menarik ya, yang menarik wira swasta. Nah diharapkan sekolah-sekolah bisa kita ya di SMK Kota Selatan bisa membuka introduksi atau isi center lah, jadi faktori atau mungkin bisa sampai ke Senova ya, yang seperti ada di SMK N Kota Malang ini. Sudah ada titik faktorinya, sudah ada, bahkan sudah Senova sudah memproduksi produk sendiri. Sudah mungkin dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Gugus kepada yang terhormat Bapak Jayadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gunawan dan mungkin di SMK Kota Malang, kami dari Kota Tangerang Selatan khususnya yang berada di Pemekaran ya. Baik Pak Gunawan, mungkin kami 15 sekolah ini ya dalam rangka benchmarking tadi ya dari Bali, dalam rangka mungkin teman-teman sudah mulai mendaftar karena memang semangat sekali dalam mereka belajar khususnya untuk SMK pengembangan SMK PK. Nah makanya pada kesempatan ini Pak Bandri juga bisa hadir dan juga Pak Haji Alyar juga akan ucapkan terima kasih juga bisa hadir, sehingga mungkin ada kemajuan dengan adanya belajar ini khususnya di SMK Gugus 4 Kota. Itu saya, terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Jayadi, terima kasih. Sekilas gambaran Desa Kaki 4 Malang bahwa kami ini berdiri sejak tahun 1938. Belum lahir. 37, karena kita adalah sekolah percetakan pertama, sekolah tinggalan kolonial Belanda. Selanjutnya yaitu pemaparan kurikulum. Saya persilakan Bapak Eko Wahyudi untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di nomor 2 ini ada proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ini bunyinya proyek, jadi banyak sekali proyek-proyek yang dikerjakan oleh anak-anak di motor ini, dan jamnya itu banyak Pak, jadi ada sekitar 6 jam seminggu. Kemudian ada juga nomor 2, kejuruan ini poin 52 sampai 55. Kemarin kita dapat penamaannya itu setelah sinkronisasi di bulan Desember. Ini masih belum saya update ini, jadi nama pelajarannya apa masih bisa update. Kemarin saya kasih nama kejuruan 1, 2, 3, 4. Nanti saya update dengan hasil sinkronisasi dengan industri.
Kemudian ada proyek kreatif dan berkesan ini sama, dan yang membedakan juga itu ada praktek kerja lapangan. Kalau dulu kan PKL tidak masuk di struktur kurikulum, di kurikulum SMK ini masuk di struktur kurikulum, dan dia bisa kita letakkan di akhir semester, di akhir tahun, di tahun ketiga, atau bisa di tahun kedua, atau bisa di tahun di semester keempat. Ini fleksibel. Kemarin saya beberapa kali minta itu bisa fleksibel, bisa dimasukan. Tapi keuntungannya kalau di akhir itu banyak siswa kita yang sekarang harusnya dia kembali ke sekolah, khusus di animasi itu dari sekitar 82 siswa itu yang 42 masih di industri. Harusnya dia kembali di bulan Desember ke sekolah, dan sekarang dia bekerja di industri dan dia sudah menjadi karyawan di industri. Itu kita berikan fleksibilitas, tapi dengan syarat mereka harus ikut pembelajaran daring dan harus diimplementasi oleh industri. Itu syarat kita. Mari kita seperti itu, Pak. Ini karena polanya harus kita banyak sekali pola yang bisa kita pakai. Jadi asalkan kan tujuan utama goalnya kan anak-anak setelah di industri. Jadi ini tidak kita hambat, tapi kita support, kita berikan pembelajaran daring dan disampaikan oleh industri. Kemudian yang membedakan lagi di sini ada mata pelajaran pilihan. Nanti monggo ini diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan. Kalau kita kemarin diskusi dengan tim, dengan bapak kepala sekolah, ada 2 modul pilihan yang akan kita laksanakan di SMK Negeri Malang di semester 3 dan semester 4 dan 5. Di sini ada digital marketing dan data science. Nanti ini tergantung di masing-masing satuan pendidikan. Kenapa kok digital marketing? Mungkin sekarang banyak kita juga ada program inkubator tadi sudah disampaikan Pak Kepala Sekolah, itu nanti akan mendukung penguatan inkubator. Ini sudah kita mulai di kelas 10 Pak. Jadi kita punya kelompok inkubator yang nanti akan dibimbing secara rutin, ada kurikulumnya dari expert atau komunitas yang ada di Malang. Kemudian yang terakhir ada yang membedakan di kelompok D, ada istilahnya ini bukan mata pelajaran, tapi dia berada di antara intra dan ekstra. Jadi kalau intrakurikuler itu pembelajaran yang di atas itu yang ada jamnya. Kalau ini berada di antara intra dan ekstra, diakui jam, tapi bukan mata pelajaran. Namanya proyek penguatan pelajaran Pancasila dan budaya kerja. Jadi ini sebenarnya lebih banyak membangun mindset dan karakter anak-anak di sini. Itu mungkin yang sedikit bisa kami sampaikan berkaitan dengan kurikulum SMKPK di SMK Negeri Malang. Dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua Pemimpin. Silakan dulu Bapak Ibu berikutnya paparan dari SMK Negeri Malang. Monggo kita buka cermin tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekolah yang saya hormati, kami ingin menanyakan perihal strategi apa yang bisa dilakukan oleh kami ketika mengawali ingin masuk kepada SMKPK, tentunya jalinan kerjasama dengan pihak industri. Kemudian yang kedua, KL ini 1 tahun. Selama 1 tahun ini guru yang mengajar di semester 4 sampai 5, nah ini kita kami suasana guru seperti apa di dalam kondisi PKL yang lamanya 1 tahun. Yang terakhir, strategi untuk mendapatkan CSR yang tepat, bukan pemerintah ini ya, di swasta. Misalnya mungkin nanti ada beberapa kawan yang ingin menanyakan hal yang lain. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Edi, tepuk tangan. Bapak Ibu, monggo kalau ada yang ditanyakan. Pertanyaan saya itu untuk di BMPK. BMPK itu asesmennya seperti apa nanti? Itu saja Pak. Jadi di Provinsi Banten itu kesejahteraan supaya dengan ini sangat penting. Kita supaya banyak dengan sangat kurang. Bisa 1/3 antara supaya dengan demand. Seperti disampaikan oleh Pak tadi bahwa walaupun di situ banyak industri
Bapak kecil ya, tapi tidak bisa mengakomodir untuk, dan kita tidak bisa mensuplai itu banyak terhadap kebutuhan daripada tekstil di sini. Penerimaan yang hebat luar biasa, dan kita tidak salah memilih untuk melakukan sulitannya di SDK dari Terima kasih. Apa untuk mengawali PK, jaminan kerjasama industrinya bagaimana? PKL di sana 4 sampai 6 bulan ya Pak ya. Kemudian guru di SMK 4 ini tahu ngapain aja seperti itu, dan juga strategi CSR yang tepat untuk swasta. Saya persilakan Pak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan jawabannya menyenangkan. Amin. Baik Bapak Ibu, pertanyaan dari Pak Helmi ini sebenarnya tidak perlu ragu ya dalam melakukan kegiatan SMKPK, bahwa sebenarnya kalau kita dalami pada proses pembelajaran, terutama di kejuruan ya Bapak Ibu, anak-anak itu kan sebenarnya dibutuhkan praktek. Nah, praktek kita ambil KD yang sekiranya Bapak Ibu guru di situ benar-benar menguasai. Yang kemudian dipikirkan lagi KIKD yang dikerjakan anak-anak itu adalah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga apa yang dikerjakan anak-anak contohnya itu membuat itu, nah ini kemudian membuat proyek lain yang sekiranya langsung dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya boleh siswa itu memilih di kesehariannya yang pernah ada di masyarakat atau saudara dan sebagainya, kebutuhannya apa. Nah, itu dikerjakan di sekolah sebagai proyek. Nah, kemudian Bapak Ibu guru mata pelajaran yang lain itu sebenarnya mendukung proyeknya anak-anak. Kalau mata pelajaran PKN ya itu kan lebih kepada soft skill. Nah, ketika anak-anak mampu mengerjakan proyek bis yang dilakukan di kompetensi kalian, maka anak-anak tersebut kan sudah melakukan P5BK ya. P5BK itu soft skill di mana anak-anak sudah bisa bekerja sama, kemudian kreatif, kemudian bisa menyelesaikan pekerjaan itu sampai selesai. Nah, dari proses melakukan kegiatan kemudian proyeknya sampai selesai itu adalah ranah kognitif, psikomotorik, di situ adalah soft skill ya. Jadi soft skillnya akan tercapai ketika anak-anak itu proyeknya bisa sampai selesai. Kemudian kalau strategi dengan industri, karena di sini sudah lama ya sekolahnya, maka industri itu sebenarnya sudah bekerja sama dengan guru-guru di sekolah ini, kemudian kenalnya sudah lama, pendekatannya sudah lama, jadi tidak ragu-ragu dalam hal memberikan CSR maupun kerjasama dalam membuat proyek bis. Nah, bagaimana dengan sekolah-sekolah yang baru? Sekolah-sekolah yang baru itu memang dibutuhkan guru-guru produktif yang sering mendekati ketika siswa sedang prakerin. Ya, ketika siswa prakerin itu jangan sampai Bapak Ibu guru datang ke industri kemudian mengatakan siswa berangkat prakerin, kemudian dapat tanda tangan pulang. Kemudian ketika prakerin dalam hal ini monitoring, datang ke industri melihat siswanya minta tanda tangan pulang. Tidak seperti itu. Pendekatannya adalah dari hati ke hati. Kadang-kadang juga ngobrolnya lama, kemudian juga
kalau perlu Bapak Ibu guru produktif itu bisa istilahnya magang di situ, kemudian mengikuti pekerjaan-pekerjaan ngobrol panjang, kemudian pekerjaan yang ada di industri TV, kemudian ketika dekat dengan para industriawan di situ ya, nanti kan akan terus-menerus kerjasama itu berlanjut. Misalnya kalau prakerin lagi itu akan milik panjenengan, ada ikatan batin yang kuat. Nah, ketika ikatan batin yang kuat itu nanti lama-kelamaan Bapak Ibu bisa mengambil hati dari industri yang sekiranya nanti ada bahan-bahan yang tidak digunakan di industri tersebut, maka kita yang mendahului karena kita lebih akrab ke industri itu daripada sekolah-sekolah yang lain. Itu strateginya memang panjang. Kemudian anak-anak yang prakerin selama 1 tahun. Nah, strateginya adalah di sini melakukan pembelajaran dengan learning management system. Jadi Bapak Ibu ada pembelajaran itu yang ditaruh di LMS ya. Kemudian anak-anak diberi tugas, dan tugasnya itu tentu rasional. Anak-anak ini sedang prakerin, jangan diberi tugas seperti anak-anak yang sekolah biasa ya. Akhirnya begitu tugas-tugas itu masuk di LMS, maka guru-guru ini punya jam mengajar yang dibuktikan dengan learning management system yang ada di LMS atau pembelajaran online, yang di situ ada tugas-tugas yang bisa dikerjakan anak-anak secara fleksibel, bisa siang hari, sore hari, kemudian anak-anak itu bisa mengambil tugas di situ, kemudian jelas tugas-tugasnya di kamarnya masing-masing, sehingga kalau ada pembuktian apakah Bapak Ibu guru untuk mengajar, masih buktinya di LMS ini ada pekerjaan-pekerjaan siswa yang diberikan oleh gurunya, dan mungkin dengan bisa atur bersama dengan industri sebulan sekali anak-anak diundang. Apakah semua tugas selesai? Tidak. Anak-anak itu sering tugasnya ya lali. Akhirnya sebulan sekali dikumpulkan, ya diajar untuk mengerjakan tugas itu sampai selesai. Ya, seperti itu strateginya. Jadi apakah anak-anak di SMK 4 dengan diberi LMS kemudian tugasnya semua selesai? Sama saja Bapak. Kalau tidak diundang kemudian didekati kemudian dikerjakan sampai tuntas, kadang-kadang lepas dari kontrol kita. Memang kontrolnya juga harus ada. Mungkin seperti itu. Jadi tetap ada Bapak Ibu dulu tetap mempunyai jam di 1 tahun itu. Kemudian kenapa kok 1 tahun? Karena ketika 1 tahun industri itu bisa mengenal anaknya sampai karakternya, kemudian karakter itu dipantau dengan baik. Industri itu tiba-tiba minta anak itu untuk sudah Bapak Ibu anak ini biar kerja di sini, bahkan sampai lulus dipesan suruh kerja di situ. Nah Bapak Ibu guru, bagaimana Pak? Anak saya kok diminta kecuali anak-anak RPL? Anak saya diminta kerja di sini. Ya wis noai. Nanti tugas-tugasnya dia diberi tugas secukupnya. Ketika anak-anak itu ketika anak itu datang ke sini, ya wis ujian saja. Kalau sini ujiannya apa? Ujian bukan ya itu loh, praktek itu loh, yang tinggal kakak sini ya. Yang lain-lainnya ya diberi tugas sekiranya anak-anak itu tidak diloloskan begitu saja. Artinya ya
guru-guru normatif adaptif diminta untuk siswa itu berkomitmen untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, dan guru itu tidak perlu menuntut terlalu banyak ke siswa, karena siswa itu kan sudah dibutuhkan oleh industri, dan anak itu dianggap kita sudah baik dan layak untuk lulus. Tugas-tugas itu tidak semata-mata anak itu lulus tanpa ada tugas-tugas di semacam itu, Pak. Lanjut, mau barangkali ada yang Sudah luar biasa tepuk tangan untuk Pak Ibu. Bapak Ibu, pendidikan sistem ganda dilakukan di sekolah maupun di industri. Walaupun anak-anak sudah pakai KL, tetapi masih wajib mengikuti pembelajaran di sekolah dengan mengikuti kelas yang mengerjakan modul yang dikirim di Sidela yang seperti tampilan tadi, namanya Sidela RS-nya. Ini salah satu inovasi Bapak Kepala Sekolah ketika beliau Juni masuk Pak ya, kemudian Agustus bikin Sidela aja. Kalau dulu kita pakai modul online, tidak tahu namanya kok Sidela ini, Pak aplikasi pembelajaran. Selanjutnya adalah penyerahan souvenir yang akan diserahkan dari Bapak Pengawas KJD Bapak Dr. Andes M. Badri kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Malang. Nomor teman-teman 1, 2. Oke Pak, sambut Pak. Terima kasih banyak, kasih terima Bapak Ibu. Selanjutnya kita sowekannya ya. Monggo, saya pandu. Tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama, jadi sebuah cerita. Pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan